Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Haslinda Sarifuddin, NIM 2022MM24030, mahasiswi Pasca Sarjana Nobel Institut Makassar dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia oleh dosen Dr. Laude Amijaya Kamaluddin, SADMKP. Oke, selanjutnya saya akan paparkan sebagai dasar penilaian tugas ini. Judulnya Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu pengantar manajemen sumber daya manusia. Pengertian MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Mondi 2008. Pengertian manajemen SDM atau sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pendapat dari Mondi 2008. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Itu pendapat dari Wetter dan Dapis 1996. Sumber daya manusia adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi, menurut pendapat Spuller dan Jackson 2006. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, terdapat beberapa macam fungsi, yaitu MSDM. Di samping terdapat 5 fungsi, yaitu perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia. Kedua, staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penilaian kinerja, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja, dan pencapaian efektivitas hubungan kerja. Secara singkat, tujuan-tujuan MSDM yaitu: pertama, tujuan organisasional; kedua, tujuan fungsional; ketiga, tujuan kemasyarakatan; keempat, tujuan personal. Tujuan organisasi memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen Sumber Daya Manusia membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Kedua, tujuan fungsional. Menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Ketiga, tujuan kemasyarakatan. Bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Dan yang keempat, tujuan personal. Membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Permasalahan manajemen sumber daya manusia yaitu: pertama, kesalahan penempatan orang dalam suatu pekerjaan; kedua, turnover yang tinggi; ketiga, rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan; keempat, pembuangan waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan; kelima, diskriminasi dalam memperlakukan karyawan. Solusinya yaitu dengan memilih karyawan yang tepat,
Kedua, membangun suasana kerja yang nyaman dan kondusif, mengadakan acara kumpul karyawan secara rutin, memberikan apresiasi kepada karyawan, membuat jam kerja yang fleksibel, memberikan hak karyawan, memberikan jenjang karir yang jelas. Dan kesimpulannya dari sumber daya manusia ini adalah suatu faktor utama yang penting dalam tiap proses pembangunan negara, perusahaan maupun organisasi. Di dalam pembangunan tersebut, sumber daya manusia memberikan pengaruh yang bermanfaat sehingga harus diatur dan dijaga. Sumber daya manusia memiliki dua peran, yaitu sebagai objek serta subjek dari proses pembangunan. Dan saran saya untuk melakukan pelatihan ini, tujuannya adalah untuk mengembangkan individu dalam hal meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki, serta sikap individu, pendidikan, pembinaan, rekrutmen, mengadakan perubahan sistem, kesempatan, dan penghargaan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.